Subuh belum benar-benar mereka. Kabut tipis menutupi atap rumah-rumah sederhana di pinggiran kota di Jawa Tengah. Di dapur berukuran tak lebih dari 2 kali 3 meter. Asap kukusan, daun pisang mengepul, membawa aroma gurih yang menenangkan. Di sanalah Amalia, gadis 21 tahun berkerudung krem sederhana, berdiri sibuk di depan kompor. Tangannya cekatan memotong lontong, menyiapkan sambal goreng kentang, dan mencicipi sayur lodeh yang ia buat dengan penuh cinta. Dari kamar depan, terdengar suara lembut Bulek Hasanah, satu-satunya keluarga yang tersisa. "Ndok, jangan lupa bawa uang kembalian ya. Kemarin ada pelanggan yang nyari receh." "Iya, Bu. Ini sekalian saya bungkusin lontong buat sarapan," jawab Amalia sambil tersenyum. Di balik senyum itu tersimpan rindu yang dalam. Sudah 5 tahun ia hidup tanpa ayah dan ibu, korban kecelakaan di jalan raya. Sejak itu, Bulek Hasanah, wanita renta tapi berhati hangat, menjadi pelindung dan penguatnya. Rumah kecil itu sederhana tapi bersih. Dindingnya belum dicat, tapi di setiap sudut terasa hangatnya kasih. Di atas meja ada foto keluarga lama. Amalia kecil duduk di pangkuan ayahnya, sementara ibunya tersenyum di samping mereka. Setiap kali menatap foto itu, Amalia selalu berbisik dalam hati, "Aku janji, Bapak, Ibu, Amalia bakal terus berjuang." Jam 5 pagi, langit masih abu-abu ketika Amalia memanggul panci besar ke pasar. Ia menempati sudut kecil di dekat terminal, tempat yang ramai tapi penuh debu. Di atas meja kayu lapuk, ia menata lontong sayur dagangannya. "Lontong sayur, Bu, masih hangat," serunya ramah. Pelanggan pertamanya adalah ibu-ibu tukang sapu pasar. "Wah, wangi banget, Nduk. Porsinya nambahin dikit ya," kata si ibu sambil tertawa. Amalia tersenyum, menambah sendok sambal goreng tanpa ragu. Ia tahu rezeki yang berkah bukan dari banyaknya, tapi dari keikhlasannya. Kadang pelanggan hanya menatap tanpa membeli. Kadang juga ada yang menawar dengan harga sangat rendah. Tapi Amalia tak pernah marah. Ia selalu bilang, "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting sarapan dulu." Sampai suatu hari, seorang teman kampus lewat dan menatapnya heran. "Lia, kamu nggak malu jualan kayak gini?" Amalia menatapnya tenang. "Enggak, aku malah bangga. Dari sini aku bisa kuliah tanpa ngerepotin siapapun." Kalimat sederhana itu menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Di balik kesederhanaannya, Amalia punya kebanggaan yang lahir dari keringat dan doa. Sekitar pukul 9 pagi, setelah semua lontong terjual, Amalia pulang. Rumahnya tampak teduh di bawah pohon mangga tua. Bulek Hasanah duduk di kursi rotan, menjemur kerupuk sambil menyulam taplak meja pesanan tetangga. "Laku berapa hari ini, Nduk?" tanya buleknya lembut. "Alhamdulillah, 32 porsi, Bu. Lumayan buat bayar uang semester," jawab Amalia sambil menaruh uang di toples kaca di atas meja. Bulek Hasanah menatapnya penuh kasih. "Orang tuamu pasti senang di sana. Kamu anak yang gak pernah nyerah." Amalia terjiung. Ada air bening yang hampir jatuh di ujung matanya, tapi segera ia hapus. "Doain aja, Bu. Semoga Amalia bisa cepat lulus dan fokus kerja, biar Bulek gak usah capek lagi." Bulek Hasanah tersenyum, menepuk tangan keponakannya. "Capek, Bulek? Hilang tiap lihat kamu semangat, Nduk. Kamu itu rezeki Bulek yang gak ternilai." Sore menjelang, mereka
makan lontong, sisa jualan bersama di teras rumah dengan canda kecil dan doa yang sederhana tapi bahagia. Jam 1 siang, Amalia berangkat kuliah. Ia membawa tas kain tua berisi buku catatan dan pulpen yang sudah mulai aus tintanya. Perjalanan ke kampus memakan waktu hampir 1 jam naik angkot. Sesampainya di kelas, ia duduk di bangku depan. Catatannya paling rapi, tulisannya indah, tak banyak bicara, tapi selalu aktif bertanya. Teman-temannya di kampus tahu Amalia rajin, tapi sedikit yang tahu kalau ia penjual lontong di pagi hari. Suatu sore, dosen pembimbingnya memanggilnya. "Amalia, saya perhatikan kamu sering capek di kelas. Kamu kerja sambil kuliah ya?" "Iya, Pak. Saya jualan lontong di pasar tiap pagi," jawabnya lirih tapi mantap. Dosen itu terdiam sesaat, lalu tersenyum hangat. "Teruskan, Amalia. Dunia butuh orang yang mau berjuang jujur seperti kamu. Jangan pernah malu jadi pekerja keras." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Amalia saat ia pulang malam itu. Dalam lelahnya, ia merasa langkahnya semakin yakin bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Malam hari, setelah mencuci panci dan menyiapkan bahan untuk esok pagi, Amalia duduk di kursi depan rumah. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut di wajahnya. Di tangannya, selembar foto lama. Dirinya bersama ayah dan ibu. "Bule, kadang Amalia kangen sama bapak sama ibu," bisiknya pelan. Bulek Hasanah duduk di sampingnya, ikut menatap langit malam. "Yang penting, teruskan perjuangan mereka lewat kebaikanmu, Enduk. Karena doa orang tua nggak pernah berhenti, meski mereka sudah nggak di dunia ini." Amalia menatap langit, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. "Hidup ini mungkin tidak selalu mudah, tapi aku ingin menjalaninya dengan hati yang utuh. Seperti lontongku, sederhana tapi mengenyangkan." Malam itu, ia menutup buku dan tersenyum kecil. Ia tak tahu bahwa keesokan pagi, hidupnya akan mulai berubah saat seseorang yang tak pernah ia kenal memperhatikan perjuangannya diam. Hari itu, kampus terasa berbeda. Ratusan toga hitam memenuhi halaman universitas, dan di antara kerumunan itu, Amalia berdiri dengan wajah berseri. Di tangannya, buket bunga plastik sederhana dan selembar foto kecil orang tuanya. "Bule, Amalia udah lulus," katanya lirih di telepon, menahan haru. Di seberang, Bulek Hasanah menjawab dengan suara bergetar. "Alhamdulillah, Enduk." "Bulek, bangga sekali. Kamu sudah sampai di sini." Air mata Amalia jatuh tanpa bisa ditahan, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang membuncah. Semua lelah subuh di pasar, semua perjalanan panjang naik angkot, dan setiap kali menahan lapar agar bisa bayar semester, kini terbayar lunak. Saat acara selesai, seorang pria muda menghampirinya. "Amalia, selamat ya," katanya sambil tersenyum ramah. Ia adalah Raffi, asisten dosen di jurusan Amalia. Pria sederhana berusia 25 tahun yang sejak dulu memperhatikan kerja kerasnya dari jauh. "Terima kasih, Mas," jawab Amalia sopan. "Kalau nanti sudah sempat, kabari saya ya. Saya dengar kamu jago masak lontong sayur. Siapa tahu bisa bantu proyek kecil saya di kampus." Amalia tersenyum malu, belum menyadari bahwa pertemuan singkat itu akan membuka babak baru dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah wisuda, suatu pagi, pesan dari Raffi masuk ke ponselnya. "Amalia, bisa bantu buat konsumsi untuk acara seminar kampus minggu depan? Sien, porsi, ja."
Kami butuh masakan rumahan yang hangat dan bersih. Amalia sempat ragu. 100 porsi, gumamnya. Aku cuma punya kompor 1. Namun Bulek Hasanah yang tengah menyiangi daun pisang tersenyum bijak. Coba saja, enduk. Kesempatan gak datang 2 kali. Bule, bantu bungkusnya. Malam itu, dapur kecil mereka berubah menjadi dapur produksi. Panci besar berjejer. Aroma santan dan daun jeruk memenuhi rumah. Amalia menyiapkan lontong sayur, sambal goreng kentang, dan tempe orek. Semua resep warisan ibunya. Meski hanya menggunakan alat sederhana, hasil masakannya harum dan menggugah selera. Keesokan paginya, Raffi datang menjemput pesanan. Wah, tampilannya rapi sekali. Ini buatan tangan kamu semua? Iya, Mas. Jawab Amalia tersipu. Beberapa hari kemudian, Raffi mengabarkan bahwa peserta seminar memuji masakannya. Katanya, rasanya seperti masakan ibu di rumah. Ucap Raffi sambil tertawa. Amalia hanya bisa tersenyum bahagia. Dari satu pesanan kecil, semesta seakan memberi sinyal. Inilah jalannya. Sejak saat itu, pesanan mulai berdatangan. Mahasiswa, dosen, bahkan tetangga sekitar memesan untuk acara kecil dan hajatan. Rumah sederhana itu kini setiap pagi dipenuhi suara wajan beradu, aroma bumbu tumis, dan tawa ringan antara Amalia dan Bulek Hasanah. Enduk, kalau begini terus, kita harus beli panci baru. Canda Bulek. Iya, Bu. Jawab Amalia sambil tertawa. Tapi satu dulu ya. Jangan semua nanti tabungannya habis. Amalia menamai usahanya dapur lontong pagi sebagai penghormatan untuk perjuangannya dulu di pasar. Logo usahanya sederhana. Gambar lontong berbalut daun pisang dengan tulisan tangan. Amalia's Kitchen. Raffi sering datang membantu membuat sistem pemesanan online dan promosi di media sosial. Mas, terima kasih ya, udah bantu promosiin, kata Amalia malu-malu. Iya, tenang aja, biar saya yang urus, kamu fokus di rasa masakan. Jawab Raffi sambil tersenyum. Di antara aroma dapur dan kerja keras, perlahan tumbuh rasa yang lebih hangat dari sekadar rekan kerja. Namun Amalia masih menahan perasaannya, lebih memilih fokus pada usaha yang mulai menapaki jalan sukses. Namun tak semua berjalan mulus. Ketika dapur lontong pagi mulai dikenal, ada pesaing baru yang meniru resep dan nama usahanya. Bahkan beberapa pelanggan sempat salah pesan ke warung tiruan itu. Amalia sempat kecewa. Mas, apa saya harus lapor? Rasanya nggak adil, katanya pada Raffi dengan mata berkaca. Raffi menenangkannya. Tenang, Lia, orang bisa meniru nama, tapi nggak bisa meniru niat tulusmu. Sementara itu, Bulek Hasanah sempat sakit ringan karena kelelahan membantu produksi. Amalia jadi panik dan menyesal. Bule, jangan kerja dulu ya, biar Amalia yang ngurus semua. Tapi Buleknya justru tersenyum lemah. Enduk, usaha ini bukan cuma tentang uang. Ini tentang doa dan cinta yang kamu masukkan ke setiap masakanmu. Kata-kata itu menenangkan hati Amalia. Ia kembali bangkit, memperbaiki sistem, menambah tenaga kerja, dan terus menjaga kualitas rasa. 2 tahun kemudian, dapur lontong pagi resmi membuka cabang kecil di dekat kampus tempat Amalia dulu kuliah. Warungnya bersih, dindingnya dicat hijau muda, dan di depan terpampang papan sederhana, makanan rumahan dari hati untuk semua. Bulek Hasanah kini duduk santai di kursi depan, melayani pelanggan sambil tersenyum. Raffi membantu urusan administrasi dan keuangan.
sementara Amalia memimpin dapur dengan sigap. Suatu sore, Amalia berdiri di depan warung, menatap langit senja yang berwarna keemasan. "Bulek, akhirnya semua perjuangan ini nggak sia-sia," ucapnya lirih. "Betul, Enduk," jawab Buleknya sambil menggenggam tangan Amalia. "Ini hasil doa orang tuamu juga. Mereka pasti bangga di sana." Raffi menghampiri, membawa bunga mawar putih. "Selamat, Amalia. Kamu sudah buktikan bahwa dari dapur kecil pun impian besar bisa tumbuh." Amalia tersenyum, menatapnya lembut. "Dan semua berawal dari lontong pagi yang dulu kubuat dengan air mata." Sore itu, angin berhembus pelan, membawa aroma masakan yang menggoda. Warung kecil itu kini bukan sekadar tempat makan, tapi saksi kisah perjuangan seorang gadis yatim piatu yang menjadikan keikhlasan dan kerja keras sebagai bumbu utama hidupnya.